Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jelani, NIM saya 089. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai Supply Chain Management yang ada di PT Triditia Jaya Indonesia. Nah, jadi Triditia Jaya Indonesia ini adalah perusahaan yang menaungi kopi ringan dan 9 to 5. Jadi PT Triditia Indonesia bergerak sebagai penggerak rantai pasok modern, menggabungkan praktik operasional terbaik, teknologi terintegrasi, dan layanan pelanggan yang fokus pada nilai. Presentasi ini merangkum profil perusahaan, alur SCM, implementasi ERP Ono, arsitektur sistemnya, siklus bisnisnya, dan proses retail yang dirancang untuk skalabilitas dan daya asing. Lalu profil perusahaannya serta visi misi dan nilai intinya. Pertama, visi dari perusahaan ini adalah menjadi pemimpin solusi supply chain di Indonesia dalam menghubungkan antara produsen, distributor, dan konsumen dengan efisiensi dan berkelanjutan. Dan lalu misinya menyediakan layanan logistik dan teknologi untuk integrasi yang mengurangi lead time, menekan biaya, dan meningkat kepuasan pelanggan. Lalu nilai intinya, integritas inovasi berkelanjutan, fokus pelanggan, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial lingkungan. Struktur organisasi diringkas dalam bentuk manajemen, operasi logistik, teknologi dan data, penjualan dan pemasaran, serta layanan pelanggan dirancang untuk respon cepat dan akuntabilitas. Masuk alur supply chain management, yang pertama itu procurement, lalu yang kedua inbound logistik, flow warehousing dan inventories, yang terakhir outbound distribution. Lalu diagram ini menunjukkan alur utama SCM perusahaan, pengadaan bahan baku yang terukur, menerima dan pemeriksa kualitas, manajemen gudang berbasis sistem untuk visibilitas stok real time, dan distribusi yang dioptimalkan untuk waktu pengiriman dan biaya. Pengadaannya dari vendor evaluation, lalu ada kontrak dan perencanaan kebutuhannya atau forecast driven. Lalu pada gudang dan inventory, dia menggunakan sistem FIFO atau FIFO serta sistem safety stock, cycle counting, dan optimisasi layout gudang. Yang terakhir distribusinya dengan rute optimasi, kerjasama last mile, dan pelacakan pengiriman real time. Masuk ke ERP Odoo, solusi terintegrasi untuk operasional optimal. Odoo dipilih sebagai ERP karena modularitasnya, modul purchasing-nya, inventory, sales accounting, cost, dan CRM saling terhubung, memberikan satu sumber kebenaran atau single source of truth untuk data operasional, otomasi prosesnya, otomasi PO, penerimaan barang, penyesuaian stok, dan rekonsiliasi keuangan. Lalu pelaporan dan KPI-nya yaitu secara real time untuk lead time, lalu turnover persediaan dan margin produknya. Integrasinya API untuk pihak ketiga seperti kurir, marketplace, dan payment gateway. Lalu arsitektur sistem fondasi digital yang kuat. Arsitektur dirancang sebagai skalabilitas keamanan, yaitu mencakup keempat ini, yaitu cloud native hosting dengan backup dan disaster recovery. Lalu yang kedua database dan pusat pada PostgreSQL untuk konsistensi data. Lalu ada API gateway untuk integrasi eksternal dan webhook. Lalu ada keamanannya yaitu menggunakan TLS atau autentikasi multifactor dan audit logging. Masuk ke siklus bisnisnya, menggerakkan pertumbuhan dan berkelanjutan seperti plan, demand, and inventory planning, lalu execute-nya, yaitu procurement, production, dan distribution, lalu review-nya, analytic, dan continuous improvement. Siklus bisnis ini menekan iterasi cepat, perencanaan berbasis data, eksekusi terintegrasi via Odoo, dan review berkala untuk pengurangan waste, peningkatan layanan, dan inisiatif keberlanjutan, eco-packaging, rute ramah lingkungan. Lalu yang terakhir, proses retailnya. Dari produk ke pelanggan yang terpuaskan, dari penerimaan pesanan, pemenuhan dan pengemasannya, pengiriman dan aftercare-nya. Yang pertama, masuk ke penerimaan pemesanannya, yaitu ada masuk melalui marketplace atau website atau POS, sinkron otomatisasi dari Odoo. Lalu pemenuhan dan pengemasannya yaitu packing list optimisasi, integrasi barcode, dan pengemasan SLA.
Yang terakhir, pengiriman dan aftercare-nya. Pelacakan real-time, konfirmasi penerimaan, dan layanan purna jual untuk retensi pelanggan. Fokusnya ini, pengalaman pelanggan cepat dan dapat diandalkan dibagi kontrol biaya operasional. Langkah selanjutnya, roadmap implementasi fitur Odoo kelanjutan, yaitu demand forecasting AI, integrasi IoT gudang, serta pelatihan staf untuk adopsi penuh. Masuk ke sistemnya. Pada tahap awal ini kita melakukan pembelian dari pemasok, yaitu dari PT Sumber Prima yang sudah dilakukan selama sekali. Lalu setelah itu kita masuk ke jalannya sistem. Masuk ke website. eh, Pemesanannya bisa melalui online, yaitu dengan menggunakan sistem website yang dimana apabila kalian ingin mengecek barang barang apa saja yang dijual, bisa pencet di beli sekarang. Lalu di sini terdapat 6 menu sebagai contoh. Lalu apabila kalian apabila kalian menggunakan yang minuman dan makanan, itu langsung berfokus pada minuman dan makanan itu tertentu. Eh, di sini cara penjualannya bisa masuk ke sini, pencet keranjang kuning, lihat keranjang. Setelah itu terdapat sini sudah menambahkan dua makanan, lalu cukup cek itu saja. Setelah itu konfirmasi. Nah, untuk pembayarannya bisa COD, transfer rekening, dan berbagai yang dan lain. Nah, segitu saja dari sistem ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.